Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan bahas mengenai komponen dasar SIG. Jadi di sini di pertemuan ini akan kita bahas sebenarnya apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dasar yang digunakan di dalam informasi geografis ya. Nah, yang pertama itu data spasial. Tentu kalau misalnya kita berbicara informasi geografis ini kita bisa lepas dengan yang namanya data spasial, di mana data spasial ini merupakan fungsionalitas yang membuat SIG ini dibedakan dari lingkungan analisis lainnya. Nah, dikarenakan ini berakar pada keaslian dari data spasial itu sendiri. Terus data spasial ini menjelaskan fenomena geografi, menjelaskan tentang fenomena geografi terkait dengan lokasi relatif ya, terhadap permukaan bumi atau georeferensi. Terus dari penampakan peta berbentuk koordinat, titik-titik, dan simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut ini akan mendefinisikan setiap elemen-elemen untuk dilakukan penggambarannya atau kartografi. Lalu dihubungkan dengan data atribut, dan semua data atribut ini disimpan dalam tabel-tabel sebagai penjelasan dari data spasial tersebut, atau kita sebut dengan istilah georelational data structure. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan beberapa data yang digunakan dalam informasi geografis ya. Misalkan kita mengambil gambarnya itu dari citra satelit ya, di mana citra satelit ini menggunakan satelit sebagai wahananya, ya, di mana satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Contohnya seperti BMKG ketika menggambarkan sekumpulan awan, juga digunakan untuk menentukan suhu udara yang ada di bumi, ataupun juga bisa digunakan untuk curah hujan atau juga humidity. Nah, umumnya ini diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi. Terus selanjutnya juga kita bisa menggunakan peta analog. Peta analog ini sebenarnya suatu jenis data yang merupakan versi awal dari data spasial ya. Dulu ketika belum adanya seperti Google Map, terus lagi OpenStreetMap dan sebagainya. Nah, ini peta analog digunakan sebagai dasar ya ketika kita membuat peta. Jadi melakukan pengkonversian data ya dari peta analog menjadi peta digital. Dulu waktu zaman 2009 di tugas akhir saya menggunakan peta analog ya, analog di foto lalu diupload ke software pembuat sistem informasi geografis. Lalu setelah itu kita melakukan vectoring pada peta tersebut. Terus selanjutnya kita juga bisa dengan menggunakan foto udara ya, atau aerial photograph. Seperti sama seperti citra satelit pada umumnya, ya, namun di sini dia pengambilan gambarnya secara terestrial ya. Kalau sekarang kita menggambarnya bisa dengan menggunakan drone gitu ya. Nah, kalau dulu itu dengan menggunakan pesawat udara ya. Dan secara teknis proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra satelit dengan menggunakan kamera digital. Kalau sekarang kita bisa dengan menggunakan drone. Terus selanjutnya ada data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial ya. Dan data ini umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini yang umum digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada model data vektor ya. Model data vektor ini bisa mewakili sebagai titik ya, garis,
poligon dan format permukaan. Berikut beberapa cara penggunaannya ya, dari mulai koordinatnya terus contoh yang digunakannya. Terus selanjutnya ada model data vektor. Yang pertama itu titik atau poin. Titik ini merupakan representasi grafis yang paling sederhana. Ya. Contoh misalkan lokasi fasilitas kesehatan, lokasi fasilitas pendidikan, terus juga bisa kita lihat di sini representasi objek. Titik misalnya kita punya landnya seperti ini ya. Misalkan kita dikasih ID ya, ID 1 ini untuk desa A, lokasi kecamatan A. Gitu ya. Terus yang kedua ID 2 desa B ya, kecamatan A. Terus ID 3 desa C dan kecamatan A. Terus selanjutnya untuk kecamatan B ini ID-nya di 4 dan 5 itu di A, D dan E. Ini kecamatan B. Nah, kalau misalnya kita dilihat membuat peta berarti ini ada dua segmen ya, segmen kecamatan A dan segmen kecamatan B. Atau misalnya kita contoh untuk yang satu dua ini kecamatan A, nah, misalnya ini. Nah ini adalah kecamatan A dan sebelahnya ini adalah kecamatan B. Contohnya ini. Nah, di sini juga ada, kalau misalnya di sini 4, 5 itu adalah kecamatan B, nah bisa saja ini. Di sini kan kita tidak memiliki atribut untuk kecamatan, untuk untuk kecamatan A, sorry, ke sini. Nah, untuk 6 ini dihapus, kita ubah lagi. Ini terus juga untuk 45 ya. Ini kecamatan A, ini kecamatan B, misalkan ini kecamatan C, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita coba di ArcView. Terus selanjutnya ada juga yang namanya garis ya, atau line ya. Mana garis ini bentuknya linear ya. Ini akan berhubungan akan menghubungkan paling sedikit dua titik ya. Nah, ini untuk representasi objek garis, misalkan satu ini jalan nasional ya, ini garisnya tidak terputus-putus, yang jalan provinsi ini ya, terus yang 3 ini jalan kabupaten dengan ditandai dengan titik-titiknya cukup rapat gitu ya. Terus juga ada poligon. Nah, poligon digunakan untuk merepresentasikan objek dua dimensi yang misalkan di sini ada ID 1 ini sawah, ID 2 itu permukiman, ID 3 itu kebun, ID 4 itu danau ya. Dengan memiliki luasan misalkan sawah ada 20 hektar, ya, permukiman 30 hektar, kebun 45 hektar dan danau 40 hektar. Ini danau ya, terus ini sawah, ini permukiman dan ini kebun. Terus selanjutnya ada model data raster ya, di mana data raster ini struktur data yang tersusun dalam bentuk matrik ya. Model data ini digunakan dalam remote sensing ya. Terus contohnya seperti ini ya, ini ada sel data pixel, baris dan kolom ya. Struktur model data raster yang kurang lebih seperti ini. Misalnya ini 80 ya, terus ini 74 gitu ya. Ini misalkan 80, terus ada 74 ya, gambarnya 80, ini 45, 45, ini 4, ini 9, ini 34, 30.
34. Kalau misalkan model bentuknya seperti ini, ketika dilihat dari kejauhan ya ini yang di zoom, nah ini kelihatan pixel per pixelnya. Terus bagaimana model atau pemanfaatan model dari data raster ini? Di mana raster ini kadang digunakan sebagai base map ya. Nanti yang kita gunakan base map itu bisa dari Google Map ya, atau juga kita bisa dengan menggunakan dari OpenStreetMap ya. Nah, raster ini sebagai peta dasar, data raster biasanya digunakan sebagai background ya, untuk suatu layer dari objek yang lain atau vektor ya. Nah, raster ini digunakan sebagai peta model permukaan. Kurang lebih seperti ini, kita punya rasternya kayak Google Map lah. Kita split view yang rasternya itu kelihatan tuh yang digunakan sebagai peta dasarnya. Atau juga raster digunakan sebagai peta model permukaan yang kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau hijau itu berarti banyak pohonnya ya. Kalau ini misalkan daerah panas, ini daerah gersang ya, ini daerah panas, ini daerah yang banyak pohonnya. Terus juga untuk data raster ini bisa juga digunakan sebagai peta tematik. Nah, data raster yang merepresentasikan peta tematik ini dapat diturunkan dari hasil analisis data lain. Terus aplikasi analisis yang sering digunakan adalah dalam melakukan klasifikasi satelit untuk menghasilkan kategori tutupan lahan atau land cover. Terus juga peta tematik dapat dihasilkan dari operasi geoprocessing yang dikombinasikan dari berbagai cara sumber seperti vektor, raster, dan data permukaan untuk peta kesesuaian. Ini contoh data spasial ya, non spasial misalkan tabel. Ini format tabel ini berupa kata-kata, alfanumerik, angka-angka. Contohnya adalah hasil proses, indikasi, dan atribut. Terus kalau dalam bentuk laporan ini biasanya bentuk teks, deskripsi, contohnya perencanaan, laporan proyek, dan pembahasan. Dan seterusnya ya, ada format perhitungan dan grafik anotasi. Nah, ini adalah beberapa software yang biasa digunakan untuk membangun aplikasi SIG ya, ada PC, digitizer, printer, plotter, scanner, GPS, receiver, CD, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa software yang menyediakan fungsi-fungsi untuk penyimpanan, pengaturan, link, query, dan analisis data geografi. Ini contoh yang mengeluarkan aplikasi SIG ini dari Harvard. Ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Simap, Halcom, Simbu, Grid, Polyfit, ya, Odyssey. Kalau dari Belanda ini dari Ilbis, TC, ya, IBC dari Amerika. Ini dari perusahaan ada MapX, Info, Stream, terus termasuk ini ArcGIS dari Esri, ya. Map Object, Esri, Archivo, Archive juga sama dari Esri. Nah, ini Esri ya yang banyak. Ada juga beberapa. Nah, ini nih, Map Info. Ini juga lumayan populer ya yang digunakan. Nah, terus selanjutnya sistem proyeksi peta. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa ruang 3 dimensi ini yang melengkung menyerupai elipsoid ya, dan untuk merepresentasikannya bagaimana dari bentuk bumi bulat yang menjadi bentuk dalam bidang datar ya, dibuat dua dimensi ya. Ini disebut sebagai sistem proyeksi peta ya. Jadi bentuknya kan kalau bulat itu modelnya bulat kan ya, bulat ini berarti dia 3 dimensi, terus bagaimana kita diubah menjadi datar seperti ini yang lebih ya. Ini kurang lebih seperti ini ya, bumi ini seperti ini kan ya, bulat, terus dengan menggunakan koordinat persis ya, lalu diproyeksikan menggunakan geometri sehingga dari koordinat persis menjadi permukaan datar yang disebut sebagai koordinat grid ya, dengan perhitungan seperti ini ya, dan
injection permukaannya. Nah, dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar, kadang ini mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk ideal, maka diperlukanlah persyaratan geometrik, misalkan jarak antar titik pada peta harus sesuai, luas area atau wilayah harus sesuai, sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai, ya. Terus bentuk busur yang direpresentasikan pada peta juga sama, harus sesuai. Nah, jenis proyeksi peta ada menurut bidang proyeksi, menurut kedudukan garis karakteristik bidang, menurut ciri-ciri asli yang dapat dipertahankan, terus juga menurut karakteristik hubungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, ini yang pertama menurut proyeksi, atau menurut proyeksi itu ada silindrikal, bentuknya seperti ini ya, silindrikal, di mana menggunakan bidang datar sebagai bidang ada proyeksi silindrikal menggunakan bidang silinder ya sebagai bidang proyeksinya. Terus ada azimut ya. Azimut ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Jadi bumi ini bulat dibuat menjadi flat kayak gini. Terus juga ada yang bidangnya kerucut ya, di mana konik ini digunakan sebagai bidang proyeksinya, kurang lebih seperti ini. Terus yang kedua, menurut kedudukan garis ya, ada normal, ada transversal, dan ada miring ya. Kalau normal itu garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Terus kalau proyeksinya miring, ini di mana garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Terus ada juga ekuator ya. Kalau ekuator ini di mana garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Nah, ini menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan ada equidistan, konform, dan ekivalen ya. Yang keempat ada menurut berdasarkan karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum ya. Pertama proyeksi menyinggung, memotong, terus proyeksi yang tidak menyinggung atau tidak memotong, kurang lebih seperti ini untuk gambaran umumnya. Nah, bagaimana kita melakukan pemilihan proyeksi peta? Nah, pemilihan proyeksi peta ini harus dilihat kebutuhan peta topografinya itu untuk apa gitu ya. Pertama itu tentukan tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan, untuk lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah yang dipetakan, untuk ciri-ciri karakteristik yang tetap ingin dipertahankan. Misal di sini contoh pemetaan untuk bentangan barat timur, maka akan dipetakan proyeksi kerucut normal, konform, dan menyinggung titik tengah atau disebut dengan proyeksi Lambert. Terus pemetaan untuk searah ya, dari utara itu dari atas ya, utara ke selatan ya. Nah, kalau utara selatan ini dipetakan menggunakan peta silindrik ya, yang tadi ini yang bentuknya kayak gini nih, silindrikal. Kalau tadi kan barat ke timur ya, dibuat utara timur laut timur, dari timur itu ke sini ya, ini timur ini barat ya. Nah, dibuatlah petanya ya apa tadi kerucut gitu ya. Nah, seperti itu. Utara selatan jadi kita menggunakan silindrikal ya. Nah, dikenal dengan proyeksi transfer Mercator universal transfer konform ya. Terus pemetaan untuk sekitar kutub ya, misalkan ada kutub utara dan kutub selatan yang ada di bumi itu kan, misalnya ini bumi bulat nih, nggak ada kutub utara, kutub selatan ya. Nah, maka ini biasanya menggunakan proyeksi azimut ya, bidang datar normal, konform, atau dikenal dengan proyeksi stereografis. Jadi kalau Lambert itu untuk pemetaan bentangan barat ke timur ya, kalau utara selatan ini dikenal dengan proyeksi transfer Mercator atau universal transfer konform ya. Terus sedangkan untuk kutub ini kita menggunakan proyeksi stereografis. Nah, yang biasa kita digunakan pada atlas itu kita menggunakan proyeksi stereografis.
Nah, karena jenis sistem proyeksi atau daerah dengan daerah lain berbeda, maka diperlukan proses transformasi koordinat dari suatu sistem proyeksi ke proyeksi lainnya. Misalkan kita menentukan apa universal transverse metaphor atau UTM, ya, contoh-contohnya ini untuk UTM kira-kira untuk zona waktu ya ini biasanya untuk UTM zone design number berdasarkan apa biasanya yang menjadi patokannya adalah apa ini nih garis katulistiwa itu ini. Nah, garis yang berada di koordinat apa, 0 ini nih makanya disebut sebagai garis katulistiwa. Makanya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang masuk ke garis katulistiwa. Jadi ke utara tidak ya, jadi di tengah-tengah bumi, ke selatan tidak gitu ya. Jadi makanya di sini daerah yang berada di garis katulistiwa ini beriklim tropis, makanya disebut iklim tropis. Nah ini nih bisa tepatnya Indonesia beriklim tropis. Terus kenapa Jepang dingin? Karena dia posisinya Jepang itu dia bukan di garis katulistiwa. Nah ini dia menjauh ke sini nih. Ini nih ya Jepang tuh. Jadi di atas garis katulistiwa ini agak dingin kayak Australia. Australia bagian selatan ini udah mendekati banget. Terusnya Amerika ini Amerika ya. Amerika ada wilayah yang dingin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Eh, Jangan lupa untuk mengisi absensi di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.